Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu. Kabarnya bagaimana? Semoga kabarnya baik ya, sehat. Pun kalau ada anak ibu yang sakit, semoga sakitnya bukan yang sedang dipandemikan seluruh dunia ya. Jaga fisik, jaga mental. Nah, untuk mengawali video kita, tidak mungkin ibu langsung ke masalah 1, masalah 2, masalah 3 pada pembelajaran yang pertama ya. Tentu ibu harus memperkenalkan dulu sama kalian apa itu program linier ya. Mungkin sudah ada di catatan ibu berikan, tapi mungkin akan ibu bahasakan kembali. Bab 1 kita ketemu program linier. Program linier merupakan suatu program yang digunakan sebagai metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Atau mungkin bahasa lainnya adalah program linier adalah suatu program yang digunakan sebagai metode yang umumnya berarti ini rata-rata ya, pada gunain ini maksudnya. Umumnya digunakan untuk memecahkan suatu masalah seperti pengalokasian sumber daya dengan tujuan akhir yaitu menentukan nilai minimum atau maksimum. Sebelumnya mohon maaf ya kalau ada suara latar keributan suara motor karena rumah ibu kebetulan di pinggir jalan. Nah, bagaimana kita bisa menentukan nilai optimumnya, Bu? Apakah dia maksimal ataukah dia minimum? Nah, itu bisa diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Nah, dalam program linier kita akan ketemu nih dengan kata-kata kendala atau keterbatasan dalam kurung constraint. Kemudian istilah kemudiannya adalah optimum dalam kurung maksimum atau minimum. Yang ketiga, daerah layak, daerah jawab, daerah penyelesaian. Ya. Terus kemudian kita akan ketemu istilah garis selidik. Kemudian yang terakhir kita akan bertemu dengan titik optimum. Ini semua istilah akan kita temukan untuk memperoleh optimum dari himpunan penyelesaian persoalannya ya. Nah, tentu ini pasti menggambar. Kalian harus menyiapkan peralatan gambarnya. Gambarnya itu titik koordinat, nanti itu titik koordinat di mana daerah penyelesaiannya akan diarsir atau diberi warna lain. Nah, materi prasyarat dari program linier itu adalah sistem persamaan dan pertidaksamaan linier. Ini harus kalian kuasai dulu. Bu Ida lupa. Oke, kalian boleh lihat catatan kan? Kalian ada mencatat, boleh kalian lihat pembahasan ini. Baru kita masuk ke programnya. Ini kan lebih ke memisalkan, memodelkan. Nah, si programnya ini kita masukkan batas keterbatasan masalahnya nih. Pastikan ada tuh kendala keterbatasannya. Baru apa yang diminta, mau maksimum atau minimum, kita tentukan daerahnya dengan garis selidik, akan didapatkan titik optimum. Maka kita bisa menjawab permasalahan berapa maksimumnya atau minimumnya, tergantung soal. Nah, makanya sesuai dengan kompetensi dasar kita juga masih masuk nih ke persamaan dan pertidaksamaan linier. Terus kita masih ketemu cara memodelkan masalah soal cerita itu ke bentuk matematika. Gitu untuk perkenalan awalnya ya program linier. Untuk syaratnya kan sudah ada ya, sudah dicatat untuk definisinya. Nah, boleh kita ke permasalahan pertama. Ini kan dia langsung bilang model matematika. Karena kita akan kita masih di
memodelkan terlebih dahulu sebelum kita menggambarkan. Akan diulangi sedikit di sini. Nah, untuk masalah 1 ini panjang ya. Nah, anak-anak ibu tuh nggak boleh kalau udah lihat panjang itu males. Itu nggak boleh dipelihara ya nak, sifat-sifat seperti itu. Nah, matematika itu selain mengajarkan kalian itu pinter ngitungnya, sebenarnya ngajarin kalian sabar juga sih baca ini. Nah, ibu sudah baca tadi ini. Ini adalah sekelompok tani yang punya tanah itu cuma 10 hektar. Nah, mereka itu pengen ditanami 3 tanaman, padi, jagung, dan palawija. Tapi mereka itu punya keterbatasan sumber daya untuk menentukan berapa bagian yang harus ditanami padi dan berapa bagian yang harus ditanami jagung. Nah, di dalam permasalahan yang disajikan, dia bilang kalau palawija itu tidak menguntungkan. Jadi bisa disimpulkan palawija itu tidak akan ditanam. Ini konkret ya, nyata ya masalahnya ya. Jadi kalau kita nggak ada untungnya, nggak usah dikerjain. Kalau nggak ada gunanya atau fungsinya, nggak usah dikerjain gitu. Itu maksudnya. Jadi permasalahan ini sungguh konkret. Makanya yang ditanam itu hanya jagung dan padi. Kemudian dia kasih tahu lagi, untuk suatu masa tanam, tenaga yang tersedia hanya 1550 jam per orang. Ini total seluruhnya. Ini dia bilang seluruhnya. Pupuknya juga terbatas, tidak lebih dari 460 kilo. Ini pun keterbatasan di dalam masalah ini. Jadi ada 3 identitas, tanahnya berbatas, jamnya atau orangnya pun berbatas, kemudian kilogram pun si pupuknya itu terbatas. Nah, yang bisa dipastikan adalah air dan sumber daya lainnya cukup tersedia. Nah, diketahui pula bahwa untuk menghasilkan 1 kuintal padi diperlukan 10 jam per orang tenaga dan 5 kilo pupuk. Dan untuk 1 kuintal jagung, tadi padi, ini jagung, dia perlu 8 jam per orang tenaga dan 3 kilo pupuk. Tuh, kondisi tanah memungkinkan menghasilkan 50 kuintal padi. Dia kasih tahu per hektar atau 20 kuintal jagung per hektar. Nih dia kasih tahu lagi nih faktanya. Nah, terus dia kasih tahu pendapatannya kalau sekuintal 40. Si padinya, kalau si jagungnya sekuintal 30, dan dianggap bahwa semua hasil tanamannya selalu habis terjual. Jadi ini benar-benar konkret masalahnya ya. Nah, kemudian kalau masalah sudah konkret, apa yang mau dicari gitu, apa yang mau diselesaikan dari ini. Nah, dia bilang masalah bagi petani ialah bagaimanakah rencana produksi yang memaksimumkan pendapatan total. Nah, jadi program linier itu sampai menyentuh ke perencanaan produksi, sehingga kalau produksinya kita minimalkan pengeluarannya, maka pendapatannya kita bisa gede gitu ya. Artinya berapa hektar tanah harus ditanami padi dan berapa hektar tanah harus ditanami jagung. Nah, jadi bagaimana kita mau merencanakan si padi berapa banyak, si jagung berapa banyak, supaya pendapatannya itu baik. Jadi jagungnya nggak kelebihan atau jagungnya nggak kekurangan. Begitu juga si padinya nggak kelebihan, padinya nggak kekurangan. Ya, tuh ini yang mau difokuskan di program linier. Nah, perumusan masalahnya nih dia dia kasih tahu, mari kita mengkaji jika hasil padi dan jagung dinyatakan per kuintal. Jadi dari masalah di atas diketahui 1 hektar menghasilkan 5 kuintal padi, ada di paragrafnya ya. Artinya untuk 1 kuintal padi diperlukan 0,02 hektar. Demikian juga
Untuk 1 kuintal jagung diperlukan 0,05 hektar. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, tabel 1.1 ini menggambarkan yang terjadi di paragraf. Nah, padi tanahnya itu 0,02. Jagungnya itu, ini sumbernya tanah ya, jadi fokus di tanah. 0,02 hektar, 0,05 hektar, batasnya 10 hektar. Terus tenaganya tadi udah ada juga di paragraf. Padi itu 10 jam per orang. Kalau jagung 8 jam per orang. Batasnya 1550 jam per orang. Juga pupuk 5 kilo, 3 kilo. Nah, batasnya adalah 460 kilogram. Pendapatannya untuk padi semuanya adalah 40.000 ya tadi, 40.000. Nah, kalau jagung 30.000. Oh ya, ribuan. Nah, catatan dalam tabel ini ada nih. Satuan jam per orang atau manhour adalah banyak orang kali banyak jam bekerja. Maksudnya itu mana ini? Tenaga kan? 10 jam per orang. Jadi satu orang itu 10 jam, ya. Banyak orang kali banyak jam bekerja. Kita anggap atau asumsi, ini masih prediksi sendiri ya. Kita mengasumsikan sendiri bahwa setiap transmigran memiliki tenaga dan waktu yang relatif sama. Jadi kalau di sini ada 10 orang, maka 10 orangnya itu sama. Satu orangnya itu sama-sama 10 jam. 10 orang sama-sama 10 jam bekerjanya, relatif sama. Terus yang kedua adalah air dianggap berlimpah sehingga tidak menjadi kendala keterbatasan. Jika ada kendala air, maka satuannya adalah banyak jam membuka saluran tersier untuk mengalirkan air ke sawah. Jadi maksudnya kalau airnya ada masalah, nanti orangnya ini akan bahasanya ya, mengatur sistem airnya, aliran airnya supaya cukup. Berarti lebih dari 10 jam. Jadi satu orang tidak lagi 10 jam ya. Kalau airnya bermasalah berarti waktunya nambah gitu maksudnya. Terus yang ketiga, batas ketersediaan dalam soal ini kebetulan semuanya berupa batas atas. Jadi ini batas atas 10, 1550 dan 460 ini semua batas atas. Batas atas itu maksudnya apa, Bu? Ini tanah dia punya cuma 10 hektar, paling besar, paling tinggi, maksimal. Tenaga dia punya 1550 jam per orang, ini maksimalnya. Nggak bisa lebih, karena kalau lebih sudah pasti lebih dari 40.000. Kurang dari 40.000. Karena kan kalau tenaganya semakin banyak, upahnya juga semakin gede dong. Nah, kalau di atas angka 1550 maka pendapatan pasti berkurang. Ya. Terus pupuknya batasnya 460 kg. Ya, kebanyakan pupuk juga enggak tumbuh tuh tanamannya ya. Malah jadi mubazir. Nah, ini yang harus dimengerti dulu pelan-pelan. Paragraf tersebut dimasukkan ke dalam tabel gunanya untuk melihat secara jelas keterbatasan yang terjadi di paragraf tersebut, di permasalahan 1 gitu. Tuh tadi kan dia ngetiknya nih warna biru, perumusan masalah. Terus yang di sini alternatif penyelesaian ya. Nah, alternatif penyelesaian di sini bukan angka. Di sini adalah berupa kata-kata, di kata-kata itu. Besarnya pendapatan kelompok petani dipengaruhi banyak padi. Iya dong ya. Dan jagung yang diproduksi. Padi dan jagung yang diproduksi kalau kelompok petaninya maksudnya kalau besar pendapatannya banyak, kalau padi sama jagungnya diproduksi banyak, maka pendapatannya juga pasti gede ya. Jadi beribet deh
ngomongnya. Terus tentunya besar pendapatan tersebut merupakan tujuan kelompok tani, tetapi harus mempertimbangkan keterbatasan sumber. Nah, ya kan tuh, luas tanah, tenaga, dan pupuk. Kita terbatas nih, luas tanahnya 10 hektar. Tenaganya 1550 per jam per orang. Kemudian pupuknya cuma 460 kilo, harus bisa mencukupi dan memaksimalkan hasil pertanian nanti. Nah nih, misalkan X banyak kuintal padi. Jadi padi itu misalnya 1 kuintal, misalnya dimisalkan X. Y banyak kuintal jagung, misalnya jagungnya 5 kuintal, jadi 5Y. Tuh aljabar berguna lagi tuh kan. Terus untuk memperoleh pendapatan terbesar harus dipikirkan keterbatasan berikut. A. Banyak hektar tanah yang diperlukan untuk Y. Nih kalau dia bilang Y berarti dia udah ke berat jagungnya. Padi, Y kuintal padi, dan X kuintal jagung tidak boleh melebihi 10 hektar. Ini Y kuintal padinya Y ya. Jadi berat padi dan berat si jagung tidak boleh, kalau dijumlahkan ya, tidak boleh melebihi 10 hektar. Kemudian B, untuk Y itu banyaknya ya, ketersediaan waktu jam per orang, tiap-tiap padi dan jagung hanya tersedia waktu tidak lebih dari 1550 jam per orang. Juga pupuk tersedia, padi dan jagung tidak boleh lebih dari 460 kilogram. Gitu ya, semoga mengerti. Jadi beratnya padi sama beratnya jagung tidak boleh lebih dari 10 hektar jika mereka dijumlahkan. Mereka harus, kalau dan itu berarti penjumlahan ya. Banyak padi sama banyak jagung tidak boleh 10 hektar. Padi misalnya menghasilkan 4 kuintal. Si jagung misalnya menghasilkan 7 kuintal, nggak boleh. Tidak boleh lebih dari 10 hektar. Karena kalau lebih itu tanah siapa kita pertanyakan. Kemudian ada D. Dengan semua keterbatasan kendala A, B, dan C, kelompok tani ingin mengharapkan pendapatan 40.000 dan 30.000 untuk setiap kuintal padi dan jagung. Nah, ini ada anak panah ya. Jadi dari uraian keterbatasan pada bagian A, B, dan C dan tujuan pada bagian D, ini disuruh merumuskan. Nah, mereka menyuruh tapi sebenarnya udah dirumuskan di sini. Jadi perumusannya seperti ini. Nah, si hasilnya si padi tadi diibaratkan X tuh. Y, terus batas harus kecil atau sama dengan nih. Kecil atau sama dengan 10. Nih, untuk kendala lahan. Ibu ini kok jadi 2X tambah 5Y? Itu cuman supaya tidak koma saja dikalikan 100. Kenapa Bu dikalikan 100? Komanya dimajukan 2 kali. Bukan dimajukan ya, bergerak ke kanan 2 kali. 100 agar dia menjadi 2X. Juga ini dikali 100 agar menjadi 5Y. Ibu lupa deh ini cara ngitungnya di SD kelas berapa. Pembulatannya ya, dikalikan 100. Kemudian di sini ada 10X tambah 8Y. Ini per waktu. Tadi kita punya identitas soalnya 10 ya. 10X tambah 8Y kecil, harus kecil atau sama dengan. Nah, atau sama dengan berarti kecil dari boleh atau mereka sama dengan. 10X tambah 8Y sama dengan 1550 boleh. 10X tambah 8Y kecil dari 1550 boleh. Jadi ini tanda ada 2 pengertian, boleh kecil, boleh sama dengan. Nah, ini kembali nih dibulatkan tuh 10X tambah 8Y. Tetap ya. Ini tetap. Kendala waktu. Terus kalau pupuk juga sama ya nak ya, semuanya tuh X sama Y. Karena berat X dan Y ini dimisalkan tadi itu hasil, banyaknya hasil si padi dengan si jagung. Nah, nih. Jadi cuman ini aja yang lahan aja ya yang dibulatkan 2X tambah 5Y.
Ini mengikuti saja. Ini permisalannya. Tuh yang masalah di sini. Nah, inilah permodelannya di program linear. Kemudian karena luas tanah atau lahan, banyak waktu dan pupuk tidak mungkin negatif. Jelas ya? Nggak mungkin ya? Luas tanahnya negatif. Padahal sudah dibilangnya 10 tadi. Banyak waktunya negatif. Nggak mungkin ya? Kendala ini sebagai kendala non negatif, yaitu ini membilangkan ini positif ya. Jadi kendala non negatif itu X-nya itu harus lebih besar dari 0 atau paling minimal itu X sama dengan 0. Perhatikan ini tanda lebih besar atau sama dengan. Jadi hasilnya itu ada dua kemungkinan. X besar dari 0 atau X sama dengan 0. Boleh. Jadi nggak boleh X itu kecil dari 0. Kalau kecil dari 0, dia min 1. Ngerti ya nak ya? Begitu juga dengan si Y-nya. Y-nya nggak mungkin min. Y-nya itu harus positif. Sama seperti X, dia harus lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Itu ya maksud tanda ini, siapa tahu ada yang nggak ngerti. Biar sekalian ibu ininya. Terus untuk pendapatan tentu dimaksimumkan. Dan sebaliknya untuk biaya tentu diminimumkan, ya kan? Pengeluarannya kita rem untuk tapi pendapatan bagaimana maksimum dengan biaya yang kita minimumkan gitu. Bukan dikurangi ya. Beda kata-kata biaya yang dikurangi dengan biaya yang diminimumkan. Kalau biaya yang dikurangi itu bisa kurang. Nggak cukup. Kalau minimum kan ini lebih maknanya lebih kita perkecil pengeluarannya. Yang tadinya mungkin kita bisa makan 4 kali sama cemilan, kita bisa makan 3 kali. Kita minimumkan cemilannya, kita save duitnya untuk beli apa. Itu maksudnya ya, jangan sampai berkekurangan. Kalau kekurangan ya nggak dapat nih maksimum pendapatan padi sama jagungnya. Nah, untuk masalah ini, kelompok tani tentu hendak memaksimumkan pendapatan melalui memperbanyak kuintal padi dan jagung yang dijual berturut-turut. Nah, rumusan ini disebut sebagai fungsi tujuan. Ini fungsi tujuannya. Nah, itu biasa disebut Z, X, Y. Ya, secara matematik dituliskan maksimumkan Z dalam kurung X, Y sama dengan 40X tambah 30Y. Ini jangan lupa harus ada dalam kurung. Nih, satuan ribu rupiah. Nah, untuk memecahkan masalah kuintal padi dan jagung yang akan dihasilkan kelompok tani tersebut akan kita kaji pada subbab garis lidik. Nah, ini memodelkan dulu. Ya, kemarin ada yang ngumpulin, Bu, ini harus dikerjain ya latihannya. Ibu bilang ya, supaya dianalisis sama kalian ya, supaya dibaca gitu. Apakah ada identitas yang penting lagi? Ya, kalau untuk mau mengetahui X dan Y-nya memang kita ketemu di subbab yang garis selidik. Untuk ini, untuk masalah 1 memang cukup sampai di memodelkan saja. Dibikin bentuk matematikanya. Sepanjang itu dibuat nih bentuk matematikanya, itu maksudnya. Untuk masalah 1 ini yang bisa Ibu jelaskan. Semoga anak-anak Ibu mengerti dan boleh bertanya sama Ibu Ida seminggu ini. Oke.